Jumlah pasien COVID-19 varian Omikron di Indonesia kini menembus angka 500 kasus di tengah semakin meningkatnya penyebaran COVID-19. Masyarakat terutama kelompok prioritas diharapkan segera divaksinasi booster karena vaksin booster terbukti dapat meningkatkan antibodi. Vaksinasi COVID-19 booster resmi dimulai pada Rabu kemarin, 12 Januari 2022. Vaksin booster perdana digelar gratis dan menyasar warga lanjut usia dan kelompok rentan. Vaksin booster diberikan dengan 3 alternatif kombinasi. Vaksin alternatif atau vaksin pertama dan kedua menggunakan Sinovac akan diberikan vaksin booster setengah dosis Pfizer. Vaksin primer Sinovac juga dapat diberikan vaksin booster setengah dosis AstraZeneca. Selanjutnya, untuk vaksin primer AstraZeneca akan diberikan setengah dosis Moderna. Dalam program Sapa Indonesia Malam, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut, pemberian vaksin booster yang berbeda dengan vaksin primer akan meningkatkan titer antibodi. Di kajian-kajian yang ada, kita memilih skema heterologus ya, artinya dari data kajian ilmiah itu pemberian vaksinasi dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda itu akan meningkatkan titer antibodi lebih tinggi 3-4 kali. Oleh karena itu kita tahu vaksin dosis ketiga ini kan minimal 6 bulan ya, menjadi artinya perkiraan kita adalah yang sudah mencapai angka 6 bulan itu adalah vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Itu yang kita lakukan. Kementerian Kesehatan menyebut vaksin booster diprioritaskan untuk warga lansia, kelompok rentan, serta usia lebih dari 18 tahun dengan minimal 6 bulan pasca vaksin kedua. Cara pendaftaran vaksin booster dapat dilihat di situs Peduli Lindungi. Dengan membuka aplikasi, masukkan akun yang terdaftar, lalu klik profil dan pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19. Status dan jadwal vaksin booster akan muncul di akun. Vaksin booster tidak hanya penting untuk mencegah penyebaran varian Omikron, namun juga varian Delta yang masih berbahaya. Menurut Kementerian Kesehatan per 12 Januari 2022, kasus Omikron mencapai 506 kasus. Penambahan kasus didominasi pelaku perjalanan luar negeri sebanyak 415 kasus dan transmisi lokal 84 kasus. Menteri Kesehatan bahkan memprediksi puncak gelombang corona varian Omikron akan terjadi pada Februari. Akan menghadapi gelombang dari Omikron ini, tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omikron ini juga turunnya pun cepat. Untuk itu, pemerintah memastikan ketersediaan vaksin dosis ketiga cukup besar. Vaksin booster yang diberikan kepada masyarakat juga belum memasuki masa kadaluarsa dan aman digunakan. Selain itu, vaksin Nusantara terus dikembangkan. Mantan Menteri Kesehatan sekaligus inisiator dari vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto menyatakan, vaksin Nusantara siap diproduksi massal dan digunakan sebagai booster, menunggu sinyal hijau dari pemerintah pusat. Sementara untuk vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, uji klinis yang sempat tertunda akan dimulai pada awal Februari. Koordinator Produk Riset COVID-19 Universitas Airlangga menyebut saat ini sejumlah persyaratan uji klinis telah dipenuhi. Sehingga rencananya uji klinis tahap pertama akan dilakukan kepada 100 orang relawan. Tim Liputan, Kompas TV.